Perkenalkan, nama saya Ridya Ramazana. Saya dari kelas AB 4207. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan resume dari pertemuan 9 hingga pertemuan 16. Ruang lingkup tata kelola. Yang pertama, kita akan membahas tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Prinsip-prinsip tata kelola. Di sini tata kelola memiliki 5 prinsip, yaitu yang pertama transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, kemandirian, dan kewajaran. Tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik. Dalam membuat tata kelola bekerja, terdapat 5 jaringan, yaitu yang pertama, teori manajemen jaringan, yang menyarankan perlu mempertimbangkan jika ingin memahami dampak jaringan, di mana jaringan beroperasi, struktur jaringan, keterampilan, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, teori delegasi, yaitu berpikir secara formal tentang dinamika pendelegasian. Dengan cara ini dapat membantu menunjukkan mengapa mencapai pendelegasian yang efektif di dunia pemerintahan bisa menjadi sulit. Dimulai dengan asumsi klasik agen utama non kerjasama antara prinsipal dengan agen. Yang ketiga, teori interpretasi sosial, yaitu hubungan antara negara dan warga negara dalam keadaan ambiguitas yang konstan dan bentuk pemerintahan baru yang lebih menarik dan fleksibel yang harus dikembangkan. Yang keempat, sekolah rasionalitas terbatas, yaitu adanya potensi bagi sekolah beralih dari kritik ke pengertian yang lebih kuat tentang apa yang dapat memandu proses kelembagaan dalam konteks pemerintahan. Dan yang kelima, teori kelembagaan budaya, yaitu menawarkan perancang pilihan yang lebih luas atau halus dari peringkat pemerintahan, tetapi lebih dari itu, karena prinsip desain kelembagaan budaya menyatakan bahwa sistem dari pemerintahan yang berkelanjutan perlu memiliki berbagai mekanisme koordinasi yang diperlukan dan mengacu pada setiap solidaritas atau bentuk budaya. Kaitan antara tata kelola dan hubungan internasional. Memahami hubungan kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan negara melalui pemerintahan global, keadilan arsitektur tata kelola global, dan yang ketiga, hegemoni neoliberalisme. Kaitan antara tata kelola dan kajian sosial hukum. Hukum secara luas dianggap dan diajarkan sebagai upaya sadar oleh masyarakat untuk menjadi rasional dan adil, tertib dan adil, dan benteng melawan anarki. Inti dari ideologi ini merupakan hukum, perilaku sosial negara, dan lembaga hukumnya. Definisi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan mencakup cara pemegang saham, manajer, karyawan, kreditor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain dalam membentuk strategi perusahaan. Terkait dengan kebijakan publik dan kerangka regulasi hukum yang memadai, yang penting untuk pengembangan sistem pemerintahan yang baik. Selanjutnya, tata kelola partisipatif. Tata kelola partisipatif mencakup berbagai praktik yang membingungkan. Perkembangan ini telah menghasilkan definisi-definisi yang luas tentang pemerintahan sebagai proses lembaga, baik
formal maupun informal. Tata kelola partisipatif mewujudkan atribut dari teori tata kelola dalam upayanya untuk terlibat dengan masalah nyata dan mencari solusi praktis. Kemudian, tata kelola lingkungan. Sejarah tata kelola lingkungan adalah salah satu konflik antara negara maju dan berkembang dan merupakan sesuatu kasus paradigmatis sebagai bahan pertimbangan dalam disiplin pembangunan kritis. Terima kasih buat yang udah menonton video ini.